Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat beribadah bersama kami di channel GBI Citra Garden 2. Berikut informasi seputar kegiatan gereja sepekan ini. Ibadah akan kita saksikan bersama secara online, setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Untuk minggu ini, firman akan disampaikan oleh Pastor Denny Tantono dengan tema Membangun Hubungan yang Harmonis dalam Keluarga. Untuk minggu depan, tanggal 5 Juli 2020, ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Markus Sudarji dengan tema Tetap Tegar di Masa yang Sukar, disertai dengan perjamuan kudus. Untuk ibadah ABI, Anak Betel Indonesia juga dilakukan secara online. Untuk linknya akan di-share di grup WhatsApp Anak Betel Indonesia. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin anak-anak bertumbuh bersama dalam komunitas ABI, dapat bergabung dan menghubungi Kak Dodi. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat ditransfer ke rekening atas nama Bapak Edi Mardianto. Untuk persembahan, diakonia atau misi, dapat ditransfer ke rekening atas nama Ibu Eri. Demikian informasi kegiatan di GBI Citra Garden 2 untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sukacita karena kasih Tuhan. Hari Minggu menjadi hari yang istimewa karena kita bersama-sama berkumpul memuji Tuhan, Bapa kita yang baik. Meskipun mungkin saat ini kita menggunakan sarana online service di tempat kita masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita. Baik, let's we worship the Lord, Bapa kita yang baik. Engkau ya Bapa, nama terindah
cinta Kau, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Bapa kita yang baik. Amin. Dia punya rancangan yang indah bagi setiap keluarga. Mari saya undang untuk setiap kita berdoa, mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Kau punya rancangan yang indah bagi setiap keluargamu di tempat ini, Tuhan. Rancangan yang kudus, yang mulia, yang membawa setiap kami akan menjadi dampak, menjadi terang, Tuhan, bagi sekitar kami, Tuhan. Beracarlah bagi setiap kami keluarga di tempat ini, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Ini pujian kami, Tuhan. Ini pujian kami, Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Shalom seluruh jemaat dari GBI Citra 2 hari ini. Saya bersyukur kalau hari ini kita masih bisa datang kepada Tuhan. Semua adalah oleh karena anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada faktor kebetulan. Saya selalu mengingat bahwa firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa apapun yang terjadi baik untuk Indonesia, untuk keluarga kita, dan apapun tantangan yang hari ini sedang dihadapi oleh semua jemaat, saya percaya bahwa Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya hari ini biarkan hikmat marifat daripada Tuhan turun. Sehingga setiap perkataan yang keluar itu memberitakan kebenaran dan membangkitkan semangat kami. Karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Memberkati juga semua jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami percaya hari ini jemaat-Mu dalam kondisi baik. Karena apa? Pertolongan Tuhan dan penyertaan menyertai. Siapkan hati kami juga pada saat benih kebenaran firman Tuhan diberitakan. Kami siap berubah Tuhan. Hari ini kami mau berbicara bagaimana menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Menjadi sebuah keluarga di mana hidup kami betul-betul God center. Tuhan menjadi center dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan hari ini, saya percaya jemaat dalam kondisi baik, semua dalam kondisi luar biasa. Karena saya tahu dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan sekali-kali pun meninggalkan kita. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai setiap jemaat dimanapun Anda berada. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Tuhan selalu ada di dalam hidup kita dan menyertai kehidupan kita. Nah, hari ini saya mendapat sebuah kehormatan melayani ya untuk Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Saya membawakan sebuah tema tentang bagaimana menjadi keluarga yang harmonis. Nah, ini kan tema yang luar biasa ya. Ini saya juga harus berkaca ke dalam kehidupan saya. Apakah keluarga saya sudah harmonis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Tapi kalau bicara tentang masalah keluarga, Bapak Ibu harus tahu, ya jemaat yang saya kasihi harus tahu, masalah keluarga ini adalah menjadi masalah semua orang. Masalah keluarga ini tidak pandang bulu. Baik itu presiden kah, ya raja kah, konglomerat kah, profesional kah, profesor kah, hakim, artis, ya bintang sepak bola, bahkan termasuk pendeta atau kiai sekalipun. Karena saya percaya masalah keluarga ini dihadapi oleh semua orang. Nah, kalau Anda lihat, saya mengambil sebuah sumber dari www.fathersforlife.org. Itu dikatakan 63% kasus bunuh diri itu berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Bayangkan 63%, bahkan 80% pemerkosa itu terdorong dari amarahnya karena dia merasa ditelantarkan oleh keluarga atau orang yang paling dekat dengan dia. Orang yang mungkin tidak menjadi berkat dan teladan buat dia. Lalu 70% remaja saat ini berada di lembaga negara, ya baik itu penjara atau rehabilitasi, itu sebenarnya berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Bahkan ada 85% anak-anak dengan masalah bersikap, ya. Kalau dulu saya berkaca kepada diri saya pribadi, betapa bangganya dulu kalau jadi anak nakal di sekolah. Kayaknya proud banget kan, bangga. Bukan jadi orang yang culun, cupu, pakai kacamata belajar. Jadi kalau jadi anak nakal, itu ada kebanggaan tersendiri. Nah, kalau ditanya kenapa kok bisa bangga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran? Karena sesungguhnya itu datang dari amarah saya ya terhadap keluarga. Dan 70% anak-anak putus sekolah itu diakibatkan dari keluarga yang tidak harmonis. Jadi ternyata keluarga memberikan sebuah peran penting untuk menjadikan generasi penerus yang takut atau Tuhan atau tidak, itu tergantung dari keluarga Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya begini, apa kata firman Tuhan tentang keluarga dan bagaimana hari ini kita bisa membangun sebuah keluarga yang harmonis? Saya bukakan Anda di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Nah, ini bicara tentang penciptaan di Kejadian 1 27 28 berkata begini. Maka
Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kita lihat ayat selanjutnya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau Anda lihat dari kitab Kejadian awal penciptaan, Tuhan itu sudah concern dengan yang namanya family atau keluarga. Saudara, iblis menipu dengan berbagai cara supaya kita, ya, bagian dari keluarga tidak mengerti tentang kebenaran ini. Dalam kitab Kejadian dikatakan Allah menciptakan manusia sesungguhnya menurut gambarnya. Nyanya ini adalah besar. Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Anda tahu gambar, ya, saya mengambil sebuah ilustrasi. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Saya rasa kalau bicara tentang tahu Pak Jokowi, kita warga negara Indonesia pasti tahu Pak Jokowi. Tapi kalau saya tanya siapa berapa banyak Bapak Ibu yang kenal Pak Jokowi, kita nggak ada yang berani ngangkat tangan karena kita nggak kenal dia. Tapi kalau tahu, saya tahu. Karena ada perbedaan antara tahu dan kenal. Tahu hanya sekedar mengerti dan lihat. Tapi kenal, saya tahu saya mengenali apa yang disukai Pak Jokowi dan lain-lain. Jadi, kalau bicara tentang gambar, saya jujur belum pernah sekalipun bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Tapi kalau tiba-tiba hari ini Pak Jokowi datang, ya, ke gereja lokal, ke rumah Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Pertanyaan saya, apakah Anda mengenal dia? Ya, apakah Anda tahu itu adalah Jokowi? Kalau kenal mungkin tidak, tapi kalau Anda tahu nggak itu Jokowi? Pasti Anda akan bilang tahu Pak. Kenapa tahu? Padahal Anda belum bertemu, saya belum bertemu. Tapi someday kalau saya jalan ke mall, saya lihat Pak Jokowi lewat, saya tahu itu Pak Jokowi. Saya nggak pernah ketemu. Nah, taunya dari mana? Dari gambar. Saya lihat gambar di sekolah-sekolah foto beliau. Di televisi saya lihat gambar beliau. Pertanyaannya gini, apakah yang digambar dengan yang di aslinya berbeda Bapak Ibu? Tidak jawabannya. Gambar sama dengan aslinya. Jadi kalau Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda mau bertanya, apakah Anda mau melihat gambaran Allah dalam hidup? Kita belum ketemu Allah, tapi Anda mau lihat gambar Allah. Simple. Datangi cermin, cukup Anda lihat wajah Anda, Andalah gambaran Allah di dalam kehidupan ini. Dan iblis tahu, kalau manusia mengerti bahwa kita adalah ciptaan yang luar biasa, dan kita ada sebagai gambar Allah, kerajaan iblis akan hancur berantakan. Karena itu iblis melakukan tipu muslihat. Kan ada lagunya ya. Iblis menipu dengan berbagai cara. Dengan teknik dan trik yang memukau. Iblis akan menipu saudara supaya apa? Kita tidak mengerti bahwa kita ini adalah hidup sebagai gambaran-gambaran Allah hari ini. Nah, kalau dilihat ayat selanjutnya, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi membangun sebuah keluarga itu adalah inisiasi dari Tuhan. Bukan ya karena kebetulan, tidak. Membangun sebuah keluarga itu adalah inisiasi dari Tuhan. Dan waktu saudara melihat pasangan di kanan kirimu, itu bukan karena kebetulan. Wah, kebetulan saya menikahi istri saya. Tidak. Karena saya percaya pada waktu saudara mengambil keputusan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, artinya Tuhan bertahta dan berkuasa dalam hidupmu. Dan pernikahan tidak ada yang kebetulan saudara. Dan itu semua adalah inisiasi dari Tuhan. Saya selalu berkata kepada diri saya dan juga kepada semua anak binaan bahwa pernikahan sekali seumur hidup dan tidak ada exit door. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, mau nikah datang sama kita keluarga, saya dan istri, Kak mau nikah mau belajar, oke. But jangan lupa
waktu menikah datang, pengen buru-buru ya dinikahkan. Tapi begitu sudah menjadi keluarga, jangan lagi datang bilang, aku ngerasa salah menikah. Wah, nggak bisa. Kenapa? Karena saya percaya pernikahan sekali seumur hidup dan itu adalah inisiasi dari Tuhan. Nah, iblis tahu pada waktu keluarga maksimal. Saudara, kalau saudara mau menghancurkan kota, gampang. Hancurkan saja keluarga-keluarga di dalamnya. Kota Anda hancur. Kenapa? Karena waktu keluarga-keluarga berantakan akan menurunkan generasi-generasi yang dimana hancur juga berantakan. Maka kota akan jadi hancur. Tapi kalau mau lihat kota Anda mengalami sebuah pertumbuhan yang luar biasa, itu juga mudah. Buat keluarga-keluarga menjadi keluarga-keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan. Maka kota Anda akan menjadi kota yang luar biasa. Kalau kita mau lihat Indonesia, maka bangunlah keluarga-keluarga di kota Anda menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan dan harmonis di sana. Maka Anda akan melihat Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dimulai dari keluarga. Nah, kalau Anda lihat, bagaimana dong caranya saya bisa membangun sebuah keluarga Kristen yang kokoh? Bagaimana saya bisa membangun keluarga Kristen yang harmonis? Padahal Pak, aduh susah banget Pak, Bapak ngomong kayaknya seolah-olah mudah. Loh, bukan berarti tidak ada pertikaian dan tidak ada konflik lagi. Karena kalau kamu bilang, Pak gimana caranya membangun keluarga yang tidak ada konflik Pak? Tidak mungkin Bapak Ibu, saya mau jujur berkata. Kenapa? Waktu Anda menikah saja, Anda menikah dengan lawan jenis, ya apa enggak? Namanya aja lawan. Ya artinya berbeda dari Anda. Kalau Anda menikah dengan sejenis, nah itu kan sudah aneh Bapak Ibu. Makanya waktu menikah kita menikah dengan lawan jenis. Lawan artinya bertentangan, artinya berbeda. Tetapi di balik pertentangan inilah sebenarnya kuasa Tuhan sempurna. Ya, makanya Alkitab berkata, di balik kelemahanku lah kuasa Tuhan sempurna. Di balik keluarga yang merasa, Pak kami berbedanya luar biasa. Di saat itulah Anda akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan menyertai kehidupan saudara dengan luar biasa. Di saat ada banyak kelemahan di dalam keluargamu, di saat itulah Anda akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi atas keluargamu. Nah, gimana caranya kita membangun keluarga yang harmonis dan kokoh di hadapan Tuhan? Saya memberitahukan kepada Bapak Ibu semua dan ini juga saya terus belajar. Kenapa? Karena tidak ada ya sebuah keluarga yang tiba-tiba langsung semuanya berjalan dengan baik dan aman. Tidak, semua itu harus diusahakan. Kita harus mengambil part atau bagian dan mengerjakan. Makanya Alkitab berkata keselamatan itu harus dikerjakan terus. Bukan hanya Anda udah terima selamat lalu semuanya akan beres. No, tapi keselamatan itu dikerjakan. Begitu juga pada waktu saudara membangun sebuah keluarga di dalam kehidupanmu yang takut akan Tuhan. Itu harus dibangun, dikerjakan setiap hari. Baik itu suami, istri dan seluruh anak-anak yang ada di rumah. Nah, satu, caranya bagaimana? Di dalam kitab Mazmur 1 ayat 28 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Dikatakan begini. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Di sekeliling rumahmu, di sekeliling mejamu, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudara, bagaimana membangun sebuah keluarga yang harmonis dan kokoh? Caranya adalah berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. So caranya yang paling pertama adalah saudara harus hidup takut akan Tuhan. Dan ya mengikuti setiap jalan yang firman Tuhan beritakan dalam kehidupan kita. Kenapa begitu? Karena itu kadang-kadang gini. Kita selalu berpikir, selalu minta terhadap berkat-berkat aja. Mana berkatnya Tuhan? Kita minta berkatnya. Padahal saudara, berkat itu adalah part dari pada waktu saudara mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Saya kasih ilustrasi begini. Pada saat saudara lihat di sebuah pameran, ada orang jual mobil gratis motor.
mobil, ya, beli mobil dapat hadiah motor. Ya, beli mobil dapat hadiah motor. Waktu saudara beli mobilnya, maka otomatis motornya dapat. Tiba-tiba saya datang ke showroom tersebut, lalu saya bilang, "Pak, ini kalau beli mobil gratisnya motor. Motornya nggak usah bayar, Pak." "Iya, nggak usah bayar," kata orang showroomnya. "Tapi gratis ya, Pak?" "Gratis," kata orang showroomnya. "Wah, luar biasa gratis." "Pak, boleh nggak, Pak? Saya nggak perlu mobilnya. Saya kan bilang gratisnya aja." Saudara diusir keluar pasti. Kenapa? Banyak orang Kristen hanya minta berkatnya mana Tuhan. Yang gratisnya ini berkatnya mana? Padahal esensinya adalah Anda beli dulu dong mobilnya. Tanpa Anda minta, motor itu akan diberikan kepada Anda. Begitu juga dengan kebenaran. Waktu saudara hidup di dalam jalan-jalan firman Tuhan, waktu saudara mengikuti perintah firman Tuhan, maka otomatis berkat Tuhan akan mengalir. Nah, jadi satu yang paling utama untuk membangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan dan harmonis di dalamnya adalah saudara dimulai dari saya. Katakan kepada diri Anda, dimulai dari saya. Saya yang mulai dulu. Ya, bukan istri, jadi Anda boleh toel istrimu, bukan istri, bukan anak kalau Anda suami. Atau yang istri toel suamimu, bukan suami, bukan anak. Kalau yang anak toel mama papamu, bukan mama, bukan papa. Tapi dimulai dari saya. Waktu saya mengambil peran di mana hidup sesuai dengan jalan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan dan mengikuti setiap perintah Tuhan. Maka ada berkat-berkat Tuhan tercurah di sana. Bukan orang lain. Saya. Di dalam keluarga saya belajar saya kepala rumah tangga. Tetapi pada waktu di rumah saya bilang sama istri dan anak, ini saya juga terus belajar bahwa kalau papimu salah, ya, mamimu salah, nak, kamu boleh tegur kami kalau kami gak sesuai firman Tuhan. Jadi firman Tuhanlah yang harus bertata di setiap rumah tangga yang ada. Firman Tuhanlah yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita gak akan pernah bisa ngerubah orang. Ya jadi dimulai dari saya. Saya yang harus mengambil peran dan tanggung jawab. Dimulai saya nih. Saya secara pribadi yang harus memulai untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kata kuncinya itu, pada waktu Anda lakukan itu, Alkitab berkata, pada waktu engkau takut akan Tuhan, engkau akan memakan hasil jerih payahmu, engkau akan mengalami kebahagiaan, dan keadaan kita akan seperti pohon anggur yang subur. Ada berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan akan siapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi dimulai dari saya. Me. Jadi bilang kanan kirinya, kasih tahu keluarga Anda dimulai dari saya. Ya, saya yang nomor satu. Kenapa kok bukan istrimu dulu? Kenapa bukan anakmu dulu? Atau yang anak bilang kenapa nggak papa dulu? No. Kita mengambil peran masing-masing sebuah tanggung jawab untuk perubahan itu bukan dimulai dari orang lain tapi dimulai dari diri kita pribadi. Kita harus mengambil peranan itu. Karena kita nggak bisa ngubah orang. Ya, Tuhan memberikan yang namanya free will atau kehendak bebas kepada setiap orang. Waktu Anda mau mengambil tanggung jawab, Anda mau ambil, ya Anda ambil. Nah hari ini untuk membangun keluarga yang kokoh, saya yang harus mengambil peran dan tanggung jawab lebih utama, lebih dulu. Ya, dibandingkan orang-orang yang ada di dalam rumah saya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, bagaimana membangun keluarga Kristen yang kokoh. Saudara, di dalam kitab Efesus 5 ayat 2 berkata begini. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus telah mengasihi kita dengan mati di atas kayu salib. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita bilang bahwa kita adalah bagian dari dalam kerajaannya Allah, dan saya adalah part atau bagian dari kerajaan Allah, saudara kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah hidup Kristus gimana? Gak ada cara lain.
Kalau Anda mau lihat hidup Kristus, baca Alkitab. Di dalam Alkitab jelas selama Yesus melayani, kita tahu Yesus mempraktekkan sebuah gaya hidup yang saya sebut dengan one way love. Gaya hidup mengasihi satu arah. Hanya satu arah. Artinya saya mengasihi bukan karena orang itu melakukan sesuatu untuk saya. Saya mengasihi bukan karena saya punya ekspektasi terhadap orang itu untuk melakukan apa. Saya mengasihi bukan karena saya punya embel-embel di belakangnya. Tapi saya mengasihi sekalipun orang itu mengecewakan saya. Sekalipun orang itu nggak cocok dengan saya. Sekalipun orang itu melukai saya. Kasih saya tidak akan pernah dipengaruhi oleh apa yang orang lain itu lakukan kepada saya. Kalau saudara lakukan ini hasilnya akan luar biasa. Loh Pak, memang mudah begitu. Tapi bukankah itu yang Yesus ajarkan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat apa yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun di dalam pelayanannya. Yesus mengajarkan sebuah teladan bagaimana harus mengasihi. Kalau Anda menggunakan kekuatan manusia memang tidak akan pernah bisa. Karena Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Karena ini adalah kasih dari Tuhan. Kita mengalirkan kasih itu. Kepahitan, kebencian, dendam, merasa paling benar. Itu sebenarnya sebuah keputusan yang Anda ambil. Kalau Anda benar-benar mau menjadi seorang pengikut Kristus, Anda harus belajar mengasihi tanpa batas, saudara. Bagaimana mengasihi dengan tulus karena Yesus lebih dulu mengasihi. Jadi kalau saya mengasihi orang bukan karena biarin, sabar, saya sabar. Kan banyak orang begitu ya, saya mengasihi walaupun dilukai, udah biarin, sabar. Bukan, mengasihi bukan karena saya ditekan, bukan. Mengasihi karena saya tahu bahwa kasih Yesus itu mengalir dalam hidup saya. Dan saya mau mempraktekkan kasih Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Gaya hidup one way love. Saya belajar begini, ini saya mau kasih satu kesaksian Bapak Ibu. 5 atau 6 tahun lalu saya tinggal dengan mertua saya. Kami dari keluarga, saya menikah dengan istri saya karena saya ketemu dengan istri di dalam pelayanan. Jadi waktu kami masih youth, istri saya ketua youth ya. Nah, istri saya bendahara. Nah, kan memang awalnya follow Jesus, lama-lama follow me. Kan itu yang terjadi. Memang paling enak itu kalau cari istri di gereja. Oh kenapa? Karena saya dulu punya latar belakang kurang baik. Sempat hancur berantakan hidupnya. Mungkin kalau cari di luar gereja kan orang mandang bobot, bebet, bibitnya. Tapi kalau di gereja itu penuh dengan anugerah. Apapun masa lalumu nggak dipedulikan. Karena apa? Ada kasih karunia. Makanya cari orang yang takut akan Tuhan dalam pendamping setiamu nantinya ya. Nah dimulai dari gereja akhirnya kami menikah. Nah waktu kami menikah saya belum punya rumah. Ada rumah peninggalan dari orang tua cukup jauh karena saya mesti bekerja dan istri mesti bekerja juga. Karena secara finansial kami harus sama-sama bekerja. Saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya tinggal di rumah mertua indah. Nah, beberapa kali saya berdoa untuk orang tua saya, mama saya masih belum percaya Tuhan. Kami lahir dari keluarga yang budayanya cukup kuat. Jadi waktu berdoa, saya berdoa sama istri kan Alkitab berkata satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Apalagi kita yang melayani Tuhan, masa lu di rumah orang lain diselamatkan, rumah kamu nggak diselamatkan. Jadi saya berdoa sama istri, ayo kita doain mama mertua supaya percaya Tuhan. Dan itu ada kurang lebih 2-3 tahun memang nggak ada hasilnya. Kita berdoa terus dengan setia. Lalu sampai satu titik waktu saya berdoa 2-3 tahun, tiba-tiba saya ingat banget. Saya lagi ada pergi jalan-jalan sama istri. Saya mendapat kabar bahwa mama sakit. Kita pulang. Begitu kita pulang, ternyata mama itu muntah-muntah. Waktu kami bawa ke dokter, kami udah keliling. Lalu dokter bilang ternyata mama diagnosa kena kanker pankreas stadium 4. Dokter di Indonesia bilang, Pak kita buka dulu aja, kita coba lihat. Habis itu kita tutup lagi. Waduh, saya gak berani. Akhirnya apa yang terjadi? Saya berusaha untuk bawa mama dengan semua keterbatasan secara finansial. Saya bawa mama mertua saya
menuju ke Pineng, ya disupport sama keluarga. Waktu sampai di sana, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Waktu sampai di Pineng, ketemu dengan dokter, nah saya yang bawa. Waktu itu dengan kakak ipar, kenapa? Waktu kakak ipar saya itu wanita, dan saya yang bawa, jadi istri saya nggak ikut tuh. Menuju ke Pineng, ternyata sampai di Pineng, ya menunggu dokternya kurang lebih 2 minggu. Waktu 2 minggu nunggu dokter, sepanjang itulah saya berada di sisi mama mertua saya untuk duduk, temenin dia. Ya waktu itu saya puterin lagu-lagu rohani, bacain firman Tuhan. Ya kan mama masih belum mau. Nah sampai satu titik dia ngomong sama saya begini. Den, ya namanya orang sakit Bapak Ibu, saya ingat banget. Kalau sampai mama sembuh, nanti mama percaya Tuhan. Wih, amin saya bilang, aminin dulu. Kalau mama sampai sembuh, amin. Lalu mama itu nggak bisa buang air juga nggak bisa apa segala macam karena memang kena kanker pankreas. Nah jadi saya yang gantiin. Nah sampai satu ketika mama saya sempat nanya, Den, kamu ini ngelakuin ini kenapa? Kenapa kamu ngelakuin kayak gitu? Mau maksudnya nemenin, buangin segala macam. Saya cuma bilang, Mak dulu saya dilayani oleh orang lain. Sampai hari ini hidup saya begini itu karena Tuhan. Dan hari ini ya kasih yang sama itu yang saya ngalirin. Bukan karena saya hebat, bukan. Tapi karena ada Tuhan dalam hidup saya yang mau mengalirkan kasih itu. Singkat cerita, operasi mama tidak berjalan dengan baik. Jadi kanker pankreasnya tidak bisa diangkat. Akhirnya dilakukan kemoterapi. Tapi saya percaya di situ ada damai sejahtera Tuhan. Nah waktu itu saya pertama-tama kena kanker. Saya komplain sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini gimana sih Tuhan? Masa kalau kena sakit flu paling keluar ke puskesmas, ke dokter bisa. Tapi kalau kanker ini biaya yang sangat besar. Awalnya begitu saya. Kok Tuhan begitu? Karena kanker ini gak seperti penyakit-penyakit lain. Saya bilang, kanker ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, saat itu betul-betul biayanya luar biasa. Tapi dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Tuhan gak pernah satu sen pun berhutang dalam hidup saya. Ya, walaupun ada banyak kesulitan secara finansial, tapi saya percaya betul-betul. Nah, waktu saya berdamai dengan Tuhan, Tuhan punya cara sendiri Bapak Ibu. Tuhan punya cara sendiri. Waktu saya komplain kenapa dikasih orang berdoa supaya percaya Yesus malah dikasih mati. Itu pikiran saya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Waktu saya mulai berdamai dengan Tuhan. Walaupun operasinya tidak berhasil, akhirnya dibikinin saluran baru, lalu kanker pankreasnya yang stadium 4 dicoba ditembak dengan kemoterapi. Kalau nggak salah butuh 8 atau 9 kali kemoterapi. Ya, kami bolak-balik. Dan perlahan-lahan kansernya dipulihkan sama Tuhan. Dan mama saya akhirnya mengambil satu keputusan untuk percaya Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini mama saya melayani di gereja. Ya, sekarang ini ada di gereja lokal dan mama mertua saya melayani. Dan bahkan sekarang seisi rumah mulai percaya. Lalu ada nenek, ya, kami menyebutnya ya nenek ya. Mama saya punya orang tua, itu umur 86 tahun atau 85 tahun. Kemarin mengambil keputusan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi bicara tentang kasih itu, bicara tentang bukan karena Pak saya mengasihi karena orang itu mengasihi saya. Jangan saudara. Mengasihi artinya membuat gaya hidup Allah itu nyata dalam hidup kita dengan menggunakan kasihnya Tuhan yang saya sebut dengan one way love. Kasih satu arah. Ya, dan waktu saya praktekin ini dalam rumah tangga memang gak mudah Bapak Ibu. Tapi saya percaya waktu saya praktek dengan istri saya, kita mengasihi bukan karena saling tuntut sana tuntut sini. Karena mengasihi dengan tuntutan gak akan pernah habis. Kalau Anda mau cari di rumah tangga siapa yang benar siapa yang salah, bukan rumah tangga tempatnya. Tapi pengadilan tempatnya. Kalau di pengadilan baru dibuktikan siapa yang benar siapa yang salah. Tapi kalau dalam rumah tangga Anda tidak perlu cari siapa yang benar siapa yang salah. Tapi belajar sama-sama meninggalkan ego. Dan belajar mengasihi dengan kasih yang satu arah. Ya, tidak berharap kembali. Kalau kita praktekin ini sama-sama, ya, belajar dari setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, maka hasilnya akan maksimal sekali. Oke. Nah, ini yang kedua. Lalu saya punya power statement bilang begini. Kasih itu bukanlah jaminan untuk kita tidak disakiti. Melainkan kasih itu adalah sebuah kekuatan untuk kita dapat terus mengampuni. Saya ulang. Kasih bukanlah jaminan untuk kita tidak akan dilukai lagi.
Waktu kita bilang kita mengasihi bukan berarti kita gak akan dilukai. Mungkin akan ada orang lain melukai. Tapi kasih Tuhan itu sesungguhnya adalah sebuah kekuatan untuk kita terus dapat mengampuni orang yang melukai kita. Jadi ambil hari ini sebuah keputusan. Bukan lagi membangun keluarga dengan kasih yang karena orang itu mengasihi saya. Karena saya berharap melakukan ini supaya orang itu melakukan ini sama saya. Jangan. Tapi lakukan kasih Kristus dalam hidupmu. Mengasihi dengan satu arah, one way. Maka akan terbangun keluarga yang harmonis. Mengasihi anak bukan karena anakmu pandai. Mengasihi anak bukan karena anakmu mau bantu-bantu di rumah, bukan. Sekalipun mungkin dia belum mengerti tentang itu, kau tetap mengasihi dia. Nah, ini kan yang luar biasa Bapak Ibu. Mengasihi sekalipun, ya. Begitu juga dengan Tuhan mengasihi kita sekalipun kita masih punya banyak keterbatasan dan kelemahan, Tuhan tetap mengasihi kita. Begitu juga kita mau praktekkan ini dalam kehidupan keluarga kita. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir berkata, bagaimana membangun keluarga Kristen yang kokoh. Yang ketiga adalah, saudara kita mau berfungsi secara maksimal. Di dalam Efesus 2, ya, di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itulah kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan pekerjaan baik. Pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, sebagai part bagian dari keluarga, kita harus berfungsi dengan maksimal. Berfungsi layaknya sebagai seorang bapak, seorang ayah. Ya kalau Anda sekarang ini menjabat sebagai ayah di rumah, menjabat sebagai imam di rumah, artinya Anda harus berfungsi dengan maksimal. Seperti apa yang Tuhan sudah rancangkan. Kalau Anda mendapat kesempatan menjadi bapak hari ini, menjadi ayah di rumah, bersikaplah sebagai ayah dengan maksimal. Kalau hari ini Tuhan mengizinkan Anda menjadi sebagai seorang ibu, bersikaplah menjadi ibu, termasuk juga dengan anak-anak. Saya juga mengajarkan ke anak saya untuk berfungsi secara maksimal menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau kita berfungsi dengan maksimal, hasilnya pun akan maksimal. Nah, caranya gimana? Ya balik lagi, Kristus yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Membangun keluarga yang harmonis, setiap orang harus mengambil peran dan tanggung jawab sebagai orang yang berfungsi, sebagai orang yang maksimal di dalamnya. Saya pernah mission trip waktu sekolah dulu, ya, kan sebelum lulus dari sekolah tinggi teologi ada mission trip ke daerah-daerah. Waktu menuju ke pedalaman ini dalam banget, Bapak Ibu. Sampai di pedalaman itu listrik belum ada. Nah tapi karena pada waktu itu saya ingat banget, ada mereka yang di pedalaman itu ada tanam merica. Dan waktu itu merica harganya naik banget dan akhirnya mereka bisa mengambil keuntungan yang begitu besar. Lalu orang desa ini pergi ke kota, mereka berbondong-bondong beli barang karena uangnya banyak, ya. Nah, cuma memang desa itu atau kampung itu belum masuk listrik. Mereka punya televisi, mereka punya kulkas. Nah, satu ketika saya masuk ke sebuah rumah, lalu mereka punya TV punya. Saya lihat listrik belum ada, tapi TV ada, kulkas ada. Lalu orang itu menyediakan minuman kopi, dia taruh bisa di atas TV, bisa di meja, ya. Yang cuman saya penasaran begini, TV yang tadinya itu buat nonton bisa ditaruh buat makanan. Nah, kulkas ini yang saya penasaran. Ini kulkas buat apa? Kok ada kulkas tapi nggak ada listriknya? Ya, waktu itu genset belum ramai seperti sekarang ini. Lalu saya iseng-iseng nanya, Pak, boleh saya tahu itu kulkas buat apa? Lalu dia bilang, buka aja silakan Pak. Ya dia. Waktu saya buka, ternyata kulkasnya buat lemari baju, saudara. Nah, Anda bisa bayangin kalau hidup yang tidak maksimal, seharusnya kulkas itu bisa membantu untuk mendinginkan. Tapi kalau nggak maksimal, ya akhirnya berubah fungsi semua. Begitu juga di dalam keluarga, kalau setiap bagian part atau anggota di dalam keluarga tidak berfungsi dengan maksimal, maka dia akan berubah fungsi dan maka tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang Tuhan menciptakan kita sesuai dengan pengharapan bahwa kita harusnya bisa di dalam keluarga menjadi imam. Karena kita tidak berfungsi maksimal, akhirnya kita tidak bisa menjadi imam. Harusnya kita bisa menjadi bapak, tapi karena kita tidak berfungsi dengan maksimal, akhirnya banyak anak-anak yang merasa dikecewakan. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita tahu hidup kita harus berfungsi dengan maksimal. Maksimal. Artinya,
sesuai dengan apa yang harusnya kita diciptakan. Ya. Maksimal artinya kita ya menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Itu maksimal. Maksimal bukan diukur dari harta dan nominal. Kenapa? Ada orang bilang begini, Pak, saya sudah jadi bapak maksimal. Kenapa? Saya sekolahin anak saya di sekolah bagus. Saya terus kasih dia duit. Tuh, ukuran kemaksimalan bukan diukur dari keuangan atau finansial saja. Bukan itu ukurannya. Tapi maksimal adalah pada saat Anda menjadi orang yang menggenapi rencana Tuhan dalam hidup Anda. Banyak bapak merasa dia maksimal karena dia bisa beliin istrinya mobil, bisa beliin istrinya rumah, bisa sekolahin anak-anaknya sekolah tinggi. Tapi ya dibiarkan saja. Itu bukan maksimal, saudara. Maksimal tidak diukur dari itu. Tapi maksimal adalah bagaimana sekalipun ya Anda tidak bisa membelikan mobil, tapi Anda mengajarkan nilai-nilai dan menggenapi kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau maksimal Anda ukur hanya dari finansial, bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di pedesaan? Hamba-hamba Tuhan yang panggilan hidupnya bukan memang di dunia bisnis. Mereka pergi ke kampung-kampung, melayani di kampung-kampung bersama dengan keluarganya. Kalau begitu mereka keluarga gak maksimal. Bukan itu ukuran maksimal. Maksimal adalah waktu setiap kita, setiap saudara menggenapi rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena itulah hari ini, lihat, saya suka sekali. Kadang-kadang kalau malam saya ngeliatin anak saya bilang sama istri, Yang, itu anak udah gede ya. Saya gak akan bisa ninggalkan apa-apa Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang bisa saya tinggalkan ke dalam kehidupan anak-anak saya. Yaitu hidup takut akan Tuhan. Karena pada waktu dia hidup takut akan Tuhan, percaya saya. Kalau dari kecil dia dilatih, saya sebenarnya kalau ada kesempatan, anak saya tuh kita di keluarga bikin ayat hafalan. Anak saya baru usia 7 tahun yang paling kecil. Tapi setiap 1 bulan sekali, gak usah banyak-banyak, 1 bulan sekali. Yuk sama-sama ngafalin, mau gak mau saya ikut hafal jadinya. Nah, kami menanamkan papinya ini bukan papi yang super gak bisa salah. Saya cuma bilang kalau ada yang salah dan kamu tahu papi salah, kamu bisa ngomong sama papi. Nah, satu ketika saya di mobil sama istri pulang, ya namanya juga kita lagi ngobrol-ngobrol suami istri bisa konflik. Tiba-tiba istri saya ngegas. Weng! Wih, dia ngegas. Ya kan kalau laki digas biasanya tensinya naik ya. Saya gas lagi. Weng! Gitu kan. Akhirnya kita main gas-gasan. Weng! Ya, anak saya bisa berdiri. Ya, dia ingetin saya begini. Papi, ya. Amsal 14, ya. Hendaklah kamu lemah lembut dan sabar, katanya. Buset. Lah kalau kita digituin sama anak kan langsung mau gak mau. Langsung rontok ya. Aduh, iya juga. Akhirnya belajar bahwa memang firman Tuhanlah yang nantinya menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Firman yang terus-terus ada dalam hidup kita. Jadi bukan karena hebat gagah perkasa, tapi karena memang firmanlah yang mengubah kehidupan kita. Nah, ini adalah 3 langkah Bapak Ibu. Nah, terakhir saya mengutip sebuah kalimat. Harusnya semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, fokus hidup kita bukan diri kita sendiri lagi. Sekali ulang ya, semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, semakin saya bilang saya punya hubungan intim dengan Tuhan, fokus hidup saya adalah bukan diri saya lagi, tapi orang lain. Saya ulang, semakin kita dekat hidup kita dengan Tuhan, fokus hidup kita harusnya bukan lagi diri kita, tapi orang lain. Tapi semakin jauh sama Tuhan, fokus hidup kita biasanya adalah diri kita sendiri. Saudara, pertanyaannya hari ini buat saudara semua, boleh saudara kita ambil waktu untuk coba renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Siapakah yang hari ini kita fokus? Kalau Anda hanya fokus kepada diri Anda pribadi di dalam rumahmu, jangan-jangan hubunganmu dengan Tuhan harus ya dievaluasi dan diperbaiki. Tetapi kalau memang fokus hidup kita adalah untuk orang, others. Semakin mengasihi Tuhan, harusnya semakin untuk orang lain. Semakin cinta Tuhan, semakin hidup kita kasih buat orang lain. Karena itulah yang Yesus kerjakan. Karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan. So, 3 hal ini akan membangun keluarga kita menjadi keluarga yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Yang pertama adalah saudara jangan lupa, saudara harus dimulai dari saya, ya, mempraktekkan firman Tuhan. Yang kedua, hidup menurut gaya hidup one way love, gaya hidup kerajaan Allah. Dan ketiga adalah saudara berfungsi secara maksimal. Berfungsi secara maksimal.
Setiap orang mengambil peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Yuk, mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau hari ini datang sama Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada anugerah yang besar dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Dan dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan yang besar untuk setiap jemaat-Mu pada hari ini. Kami berdoa, hari ini kami akan melihat pertolongan penyertaan Tuhan menyertai kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan dan kami percaya Tuhan. Ajar kami untuk mengubah hidup kami, bukan menuntut istri, anak, tapi dimulai dari kami. Saya pribadi. Saya yang harus mengambil peran dan tanggung jawab. Yang kedua, ajar kami untuk praktek one way love di dalam keluarga kami Tuhan. Satu arah, kami mengasihi dengan satu arah. Menggunakan kasih Kristus di dalam kami, memberikan kasih kepada orang-orang yang ada di dalam rumah kami. Dan yang ketiga, kami mau berfungsi secara maksimal Tuhan. Sesuai menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Memberkati semua jemaat-Mu dan keluarga-keluarga hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Biar hari ini kami siap mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan hebat, bukan gagah, bukan kuat kami. Tapi semua adalah oleh karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita diberkati lewat firman Tuhan. Yaitu bagaimana menjadi keluarga yang kuat, yaitu dengan mempraktekkan kasih. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita, bukan orang lain. Yang pertama, yang kedua, mempraktekkan gaya hidup Allah sendiri. Kasih yang tanpa syarat. Allah mengasihi tanpa minta balasan. Itu namanya kasih yang one way. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Dan yang ketiga, kita memenuhi panggilan Tuhan. Kita diciptakan untuk kita mengasihi. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya saudara praktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, saudara kesempatan untuk mempraktekkan kasih Tuhan. Sehingga keluargamu menjadi keluarga yang kuat. Dan bisa menjangkau komunitas. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bro Denny Tantono yang telah menyampaikan isi hati Tuhan hari ini. Tuhan memberkati hambanya. Saudara, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Seraya engkau menadahkan tangan untuk menerima berkat Allah yang akan turun kepada saudara, menyempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih yang kekal dari Yesus Kristus. Tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara. Menuntun, membimbing, memampukan saudara untuk mempraktekkan kasih di tengah-tengah keluargamu. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya diberkati berkata amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat-berkat di tengah-tengah keluarga saudara. Haleluya. Luas dari